Meski sejumlah elemen dan koalisi masyarakat sipil menolak prajurit TNI menjaga kantor kejaksaan, Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristome Sianturi memastikan prajurit TNI tetap menjaga kantor Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Kapus Pen TNI bilang dukungan bantuan personel TNI jadi tugas rutin sebagai bentuk kerjasama TNI dan Kejaksaan Agung. Kapus Pen TNI menilai tak ada yang salah terkait hal ini. Itu didasari atas nota kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya 2023 dengan nota kesepahaman nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada Kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu ya, Mbak ya. Sementara Kejaksaan Agung bilang pengerahan prajurit TNI ke sejumlah kantor kejaksaan merupakan bentuk dukungan dari TNI. Dikutip dari Kompas.com, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haris Regar bilang ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap kejaksaan hingga ke daerah. Pengamanan itu bentuk kerjasama antara TNI dengan kejaksaan. Itu bentuk dukungan TNI ke kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melalui Direktur YLBHI Muhammad Isnur bilang perintah Panglima TNI mengamankan kantor kejaksaan tak sesuai aturan Undang-Undang TNI dan perlu segera dikoreksi. Surat perintah ini jelas menyalahi semangat, menyalahi peraturan, menyalahi ketentuan dari Konstitusi dan Undang-Undang TNI yang memandatkan bahwa tugas pokok dan fungsi TNI adalah di wilayah pertahanan. Sedangkan kejaksaan dan penjagaan kantor kejaksaan adalah bagian dari tugas keamanan. Selain meminta Panglima TNI mencabut surat perintah itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta DPR menjamin tidak adanya dui fungsi TNI dan mendesak Presiden membatalkan surat Panglima TNI itu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil bereaksi atas tugas baru TNI menjaga kejaksaan. Mengapa? Meski Kejaksaan Agung sudah memastikan hal ini hanya soal pengamanan saja, apa yang perlu dikhawatirkan sebenarnya? Kita akan ulas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring seluruh narasumber. Ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid, kemudian juga ada anggota Komisi Kejaksaan atau Komjak, Pak Nur Rohman, dan juga ada mantan jaksa yang pernah menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung, ada Pak Jasman Panjaitan. Selamat pagi ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bapak. Saya ke Mas Usman dulu ya Bapak-Bapak ya. Mas Usman, ini kan Anda mewakili masyarakat sipil. Sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan kalau kemudian, bukan kalau lagi, terkait dengan adanya tugas TNI untuk menjaga kejaksaan ini, Mas Usman? Saya kira yang kami khawatirkan adalah TNI menjadi tidak lagi bekerja di dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Dan yang kedua, itu juga akan memunculkan kesan negatif bahwa seolah-olah Indonesia, khususnya jajaran penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini kejaksaan, itu dibayang-bayangi oleh militer. Di negara-negara demokratis tidak ada kejaksaan diamankan atau dijaga oleh personil militer, kecuali di negara-negara otoriter atau di negara-negara junta militer seperti Myanmar atau Thailand ketika kudeta atau misalnya Mesir, itu pun tidak selalu. Kenapa? Karena pengerahan personil militer itu bersifat ad hoc, bersifat operasi. Kalau operasi itu punya jangka waktu yang sangat terbatas. Jadi tidak bisa diletakkan sebagai pengamanan yang bersifat permanen atau rutin. Nah, itu kan disebut-sebut istilah rutinitas itu saya kira menyalahi aturan. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah independensi kejaksaan seperti dibayang-bayangi oleh kekuasaan militer. Dan ini yang saya kira memunculkan kecurigaan publik bahwa ada sesuatu di balik pengamanan ini. Misalnya ketegangan kejaksaan dengan kepolisian tahun lalu. Jangan-jangan pihak kejaksaan merasa perlu untuk mengamankan diri dengan militer
dari kemungkinan benturan kembali dengan Densus 88 kepolisian. Atau mungkin kejaksaan misalnya merasa memerlukan pengamanan personil TNI karena sedang mengusut kasus korupsi yang melibatkan petinggi TNI sehingga dikhawatirkan ada misalnya perlawanan dan karena itu memerlukan pengamanan personil TNI. Kalaupun itu semua benar, pengerahan personil itu salah. Urusan keamanan, misalnya jaga kantor keamanan, jaga keamanan keselamatan jaksa itu merupakan bagian dari tugasnya polisi apabila ada gangguan keamanan atau apabila ada gangguan keselamatan. Kalau rutinitas harian cukup menggunakan misalnya perusahaan security, perusahaan keamanan biasa, perusahaan yang mengerahkan tenaga-tenaga satpam. TNI bukan satpam, TNI bukan petugas keamanan gedung seperti yang selama ini hari-hari kita kenal. Jauh lebih besar tugas TNI dalam menjaga integritas teritorial Indonesia dan menjaga keutuhan kedaulatan nasional Indonesia di bidang pertahanan negara dari ancaman musuh asing. Jadi saya kira dengan begini TNI jadi tidak profesional, jadi tidak mengurusi bidangnya, malah mengurusi bidang yang lain. Tapi kalau disebut ini kan hanya kerjasama rutin lah TNI dan juga Kejaksaan Agung. Kalau menurut Anda, jadi harusnya sebatas apa begitu? Tidak perlu pengamanan melekat atau seperti apa? Tidak perlu pengamanan melekat. Untuk apa? Untuk apa TNI menjaga misalnya kejaksaan? TNI itu kan memiliki kekuatan monopoli perang, ya. Monopoli kekuatan perang ini itu adalah kekuatan yang sangat mematikan, kekuatan bersenjata yang mematikan. Bayangkan misalnya kemarin ada kasus di Cibalong di Garut ya dengan amunisi-amunisi bahan peledak semacam itu. Itu TNI memang disiapkan, dilatih, dididik, dipersenjatai, didanai untuk menghadapi perang, menghadapi situasi perang dengan negara lain gitu ya. Karena itu tidak bisa dia dihadapi misalnya atau dikerahkan untuk tugas-tugas harian di kejaksaan menghadapi ancaman-ancaman misalnya keamanan terhadap seorang jaksa, itu urusannya polisi. Ini akan menimbulkan tumpang tindih dengan pengamanan atau keamanan yang menjadi tugas utama dari pihak kepolisian. Dari Komjak sendiri, Anda sepakat apa yang diutarakan oleh Mas Usman Hamid terkait dengan pengamanan TNI yang kemudian melekat ke Kejaksaan Agung sendiri? Kalau saya baca begitu ya, Ketua Komjak sendiri sudah memberikan peringatan sebenarnya kepada Kejagung soal personil TNI yang dikerahkan sebagai pengamanan kejaksaan. Kaitannya dengan kekhawatiran dari masyarakat sipil tadi, kita sepakat ya bahwa hal itu perlu diperhatikan. Namun kaitannya dengan pengamanan itu kita jangan mempersempit makna adalah pengamanan kantor dalam hal penjagaan ketertiban umum. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa di tahun kemarin itu ada rekrutmen ratusan bahkan sampai ribuan personil untuk keamanan dari sipil. Sehingga kaitannya keamanan di sini artinya apa? Ada sisi mata uang lain yang perlu diperhatikan, yaitu kaitannya dengan tugas fungsi kejaksaan, kaitannya dengan perkara koneksitas. Yang perlu kita pahami juga bahwa perkara koneksitas itu penyelesaiannya baru setahun 2 tahun ke belakang. Artinya apa? Penanganan koneksitas itu perlu diselesaikan dengan tuntas, bukan hanya di tahap penyidikan penuntutan, tetapi hingga tuntas ke akhir, yaitu pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Dalam hal ini adalah eksekusi. Eksekusi ini tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya tersentral di satu provinsi, tetapi hampir di semua wilayah di Indonesia. Sehingga kalau kita melihatnya ini adalah untuk pengamanan atau penyelesaian penuntasan perkara koneksitas, perlu kita dukung. Namun hal lain yang perlu diperhatikan apa yang disampaikan Pak Usman Hamid tadi, juga itu bagian dari yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau untuk Komjak sendiri standing point-nya bagaimana? Setuju atau tidak soal tugas TNI soal tugas baru TNI untuk mengamankan kejaksaan ini? Ini bukan hal yang baru, karena memang seperti yang pernah kita lihat, karena pada prinsipnya kita ini Komjak itu kan tugasnya memantau, mengawasi, menilai kinerja dan perilaku personal dan organisasi. Dalam hal ini kita tidak bisa melihat bahwa ini hanya soal pengamanan kantor, tetapi juga kita melihatnya adalah penyelesaian perkara koneksitas.
Oke. Sejauh ini sudah ada komunikasi apa saja yang dibicarakan oleh bersama dengan Kejaksaan Agung terkait dengan pengamanan baru yang dilakukan oleh TNI ini? Kan kemudian yang dikhawatirkan adalah keterlibatan TNI sebagai personil pengamanan ini di lingkungan Kejaksaan Agung ini tidak terlepas dari adanya bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer atau Jampitmil. Ini yang kemudian agak sedikit dikhawatirkan sebenarnya, Mas Nur Rohman. Ya betul, kekhawatiran itu memang perlu ada sebagai sifatnya sebagai kontrol agar tidak terlalu kebablasan. Tetapi di sisi lain perkara koneksitas emang itu fakta dan memang itu ada karena memang dari hasil labdu laporan yang kami terima juga memang ada beberapa hal perkara yang memang pengamanannya membutuhkan dari pihak tentara. Oke, saya ke Pak Jasman. Pak Jasman bisa mendengar suara di studio, Pak Jasman? Saya dengar. Oke, Pak Jasman, ini Anda dulu pernah menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung begitu ya, soal adanya pelibatan TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung ini sebenarnya bagaimana? Apakah ini bukan hal baru atau justru kemudian pasti pertanyaan selanjutnya, apa urgensinya? Baik, sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal baru. Contohnya ya, sinergitas antara kejaksaan dengan TNI itu udah lama. Bahkan Jaksa Agung pada zaman Orde Baru itu adalah dari TNI. Kemudian Jamintel, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, itu juga selalu dari TNI. Namun di dalam perkembangannya, kemudian Jaksa Agung diambil dari non yang politis. Itulah yang sekarang terjadi. Dan Jamintel juga diserahkan ke kejaksaan. Namun juga sesuai kebutuhan. Makanya sekarang ini ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Jampitmil, di kejaksaan. Jadi bukan suatu hal baru. Namun demikian kita jangan terlalu beranggapan bahwa ini berlebihan. Dan jangan kita menganggap bahwa ini adalah hanya tugas penjagaan. Bukan. Contoh yang kita lihat sekarang, ini baru-baru ini sudah dengan diangkatnya Satgas pembentukan penertiban kawasan hutan, itu juga sangat positif. Banyak dulu kawasan-kawasan hutan yang tidak bisa dikelola oleh negara selama ini. Tapi ternyata dengan adanya pembentukan Satgas ini, di mana Satgas ini juga ada kerjasama dengan TNI, maka banyak sudah diamankan aset-aset dari kehutanan. Perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap selama ini tidak bisa dieksekusi. Tapi dengan adanya sinergitas seperti ini sudah 47.000 contoh ya, 47.000 kawasan hutan lindung di Padang Lawas sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Padahal itu sudah berapa puluh tahun yang lalu itu. Tapi begini Pak Jasman, yang kemudian jadi pertanyaan kita semua adalah begini, apa sebenarnya urgensi sampai harus TNI yang menjaga kejaksaan begitu ya? Apa urgensinya? Kalau memang soal pengamanan tidak cukupkah polisi atau Polri saja yang kemudian melakukan pengamanan ini? Ya, saya kira tidak ada kaitan itu apakah cukup atau tidak dari polisi. Tapi sekarang kita mau lihat bahwa keberhasilannya, tujuannya. Kita jangan hanya melihat dari prosesnya, kan gitu. Juga lihat hasilnya. Kita jangan terlalu cepat kali kita berpraduga yang negatif ya keberadaan TNI di kejaksaan. Itu tuh, Mbak. Oke, tapi Mas Usman tadi mengatakan jadi bisa dipertanyakan juga soal independensi Kejaksaan Agung begitu kalau misalkan sampai kemudian TNI juga dilibatkan untuk melakukan pengamanan. Respon Anda, Pak Jasman? Ya, saya kira seperti yang tadi saya katakan. Kebetulan juga saya ini
adalah juga mantan staf khusus Menteri SDM yang memonitor bagaimana menertibkan tambang-tambang liar. Banyak yang di sana. Jadi kejaksaan itu merasa perlu kehadiran daripada TNI untuk membantu penyidik-penyidik, baik penyidik dari SDM maupun penyidik dari Kejaksaan Agung. Jadi nggak ada salahnya kalau menurut saya ya. Bagaimana respon Anda, Mas Usman, kalau mendengar pernyataan yang tadi diutarakan oleh Pak Jasman ini? Sebenarnya perlu begitu, dan ini juga sebenarnya bukan hal baru TNI dilibatkan untuk melakukan pengamanan kejaksaan. Iya, Pak Jasman benar bahwa di masa Orde Baru ada Jaksa Agung dari militer. Dan itu harus diingat bahwa era Orde Baru itu bukan era pemerintahan demokratis, era pemerintahan otoriter. Itu tadi yang saya katakan. Di mana-mana pun di negara-negara yang memiliki unsur militer di dalam kejaksaan, biasanya bukan negara demokratis. Pertanyaannya, Indonesia negara demokrasi bukan? Kalau soal independensi, selama Orde Baru saya tidak pernah melihat ada keberanian seorang jaksa agung untuk mengusut kasus-kasus besar. Dan penjelasan Pak Jasman tadi memberi kesan bahwa memang Kejaksaan Agung sampai sekarang belum mampu. Kebetulan kakek kami, R. Suprapto, Bapak Kejaksaan Indonesia, itu pernah menunjukkan keberanian Kejaksaan Agung di dalam mengusut kasus-kasus yang melibatkan menteri, kasus-kasus yang melibatkan tentara, bahkan ditangkap, diperiksa, dan seterusnya. Nah, itu tidak pernah terjadi lagi, kecuali mungkin di era Pak Barudin Lopa dan juga era Pak Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung. Selebihnya, unsur kejaksaan itu seperti tersubordinasi di dalam pemerintah, tidak lagi merdeka sebagai badan kekuasaan peradilan, khususnya dalam konteks penuntutan dominus litis. Gitu. Jadi, saya kira independensi itu harusnya tetap ditegakkan. Kasus sebesar apapun, kalau memang itu wewenang kejaksaan, semua pihak harus tunduk, harus patuh. Kalau dia melibatkan petinggi polisi, harus patuh pada kejaksaan. Kalau dia melibatkan unsur militer, petinggi militer harus patuh pada kejaksaan. Kalau dia melibatkan menteri, bahkan presiden sekalipun harus patuh pada kejaksaan. Jadi kejaksaan hanya patuh pada undang-undang, pada hukum negara, bukan takut pada unsur-unsur yang saya kira justru menunjukkan kelemahan kejaksaan gitu. Apa yang disalahi dari pengerahan personel ini? Coba kita baca pasal 7 Undang-Undang TNI. Apakah ada tugas TNI dalam konteks pengamanan kejaksaan? Tidak ada. Bacalah undang-undang tersebut gitu ya. Demikian pula dalam konteks pasal 8. Ini kan menyangkut Angkatan Darat. Angkatan Darat itu memang dengan undang-undang yang baru dimungkinkan untuk dikerahkan di luar perbatasan. Tetapi pertanyaannya, apakah di luar perbatasan menyangkut keamanan, menyangkut penegakan hukum itu dimungkinkan? Undang-undang pasal 8 membatasi pada urusan pertahanan. Jadi ini yang saya kira kurang dipahami oleh para pembuat kebijakan ini, terutama yang membuat MOU. Saya kira Jaksa Agung keliru dalam membuat MOU kalau sampai membenarkan pengerahan personel untuk pengamanan jaksa. Demikian pula Panglima, saya kira keliru kalau membenarkan MOU ini untuk mengerahkan personel TNI dalam mengamankan kejaksaan, apalagi di seluruh negara, di seluruh negeri maksud saya, di seluruh kantor-kantor kejaksaan negeri. Itu sudah seperti keadaan yang tidak normal. Sekali lagi, TNI bukan penyedia jasa keamanan seperti perusahaan security atau satpam-satpam. TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Soal koneksitas yang tadi disebut oleh Pak Nur Rohman, apakah kejaksaan sudah mengumumkan ada berapa perkara koneksitas? Perkara koneksitas itu adalah perkara tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan unsur militer. Sehingga diperlukan proses penyidikan, proses penuntutan yang dilakukan bersama dengan militer. Pertanyaannya, apakah di seluruh kejaksaan negeri ada perkara tindak pidana yang melibatkan militer? Kalau ada, coba jelaskan berapa kasusnya gitu. Kalau tidak ada, mengapa sampai harus seluruh kejaksaan negeri, seluruh kejaksaan tinggi yang diamankan? Ini kan jelas berlebihan gitu. Jadi ini mempermanenkan apa yang seharusnya bersifat kedaruratan. Soal penanganan katakanlah pembalakan liar atau perambahan hutan yang tidak benar melibatkan personel TNI, itu sifatnya operasi, sifatnya sementara. Proses penyidikan saja itu bersifat sementara, 3 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Demikian pula proses peradilan, proses persidangan saja 180 hari misalnya gitu. Jadi itu bersifat operasi, dan kalau sudah bersifat operasi, pengerahannya harus dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan disetujui oleh Presiden serta DPR RI. Saya kira itu yang tidak dilaksanakan di dalam pengerahan personil TNI. Pak Jasman, apakah Anda ingin menanggapi sedikit? Ya, jadi
jangan kita terlalu kaku terhadap apa yang disebutkan dalam perundang-undangan, bahwa ini adalah penegakan hukum, bukan penegakan undang-undang. Jadi kalau namanya penegakan hukum itu kan jauh lebih luas kan itu. Jadi kalau tadi Pak Usman tadi mengatakan, saya katakan sekali lagi, banyak sekali kalau orang nanti melakukan penyelidikan saja sudah ada perlawanan. Lah, siapa yang berani? Siapa yang berani? Jadi kalau tadi Bapak juga menyinggung mengenai personil-personil daripada Jaksa Agung, itu lebih pribadi. Tapi dengan adanya suatu sinkronisasi antara kejaksaan dengan TNI, maka mentalitas daripada jaksa penyelidik, jaksa penyidik, penuntut umum menjadi bertambah kuat gitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti. Itu yang terjadi selama ini, Pak. Oke, silakan Mas Usman, singkat saja. Kalau penegakan hukum, pertanyaannya apakah TNI tugasnya melaksanakan penegakan hukum? Kan bukan, itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Kalaupun TNI mau menegakkan hukum itu di lingkungan militer saja. Yang kedua, jadi kita harus hati-hati juga untuk melihat perkara ini ya. Termasuk juga soal kepercayaan diri kejaksaan menjadi lebih tinggi. Penjelasan Pak Jasman justru merendahkan kejaksaan. Seolah-olah kejaksaan itu memiliki mentalitas inferior, mentalitas yang penakut di dalam menangani perkara-perkara. Padahal dia disumpah demi Tuhan, demi ketuhanan yang Maha Esa, demi hukum-hukum negara, demi konstitusi. Seharusnya dia tidak boleh takut pada siapapun. Jadi kalau keberanian seorang jaksa memerlukan pengamanan personil TNI, itu justru menegaskan mentalitas jaksa yang saya. Oke, sayang sekali ada gangguan komunikasi bersama Mas Usman Hamid, tapi kami akan ajak Anda, Bapak. Saya kira tidak memiliki keberanian, dan saya memerlukan pengamanan-pengamanan seperti itu. Kalaupun pengamanan diperlukan, yang benar adalah pengamanan oleh pihak kepolisian. Misalnya dalam kasus pembunuhan Munir, karena melibatkan mantan jenderal, jaksa-jaksa itu memerlukan pengamanan. Waktu itu dikerahkan sejumlah personil BRIMOB, ada 40 orang BRIMOB untuk mengawal jaksa, mengawal hakim. Itu benar, sesuai dengan hukum, karena tugas polisi adalah mengamankan. Tugas polisi adalah penegakan hukum, tugas jaksa penegakan hukum, bukan TNI. Gitu. TNI urusannya lain lagi, urusan pertahanan. Jadi saya kira itu salah kaprah. Oke, nanti jangan dijawab dulu Pak Jasman dan juga Mas Usman, nanti juga akan bergabung lagi dari Komja, Komisi Kejaksaan, Pak Nur Rohman, yang kemudian jadi pertanyaan kita semua, mengapa kemudian tugas yang seharusnya mengamankan, dalam rangka mengamankan ini diambil alih oleh TNI yang punya tugas sebenarnya soal pertahanan, begitu ya. Kalau soal pengamanan itu kan sudah jelas tugas atau ranahnya dari Polri, begitu ya. Termasuk ada kekhawatiran soal bagaimana nanti, apakah ada dugaan ada intervensi nggak soal proses penyidikan maupun juga penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dengan masuknya TNI untuk mengamankan kejaksaan. Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi.